Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai berita pilkada dan keterkaitannya dengan sikap Pangsar Jenderal Sudirman. Berikut untuk anggota kelompok kami, di antaranya yang pertama ada Kak Abdillah Sabari, kemudian kedua ada Alia Dwi Ramadhani, ketiga Raffi Ahdan Jiyadi, kemudian yang keempat Zaidan Al-Ghofari, yang kelima Camit Rosid Sarwani, yang keenam Belva Safa Kaila. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Abdillah. Yang pertama ada analisis berita. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Solo mencatat bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 lebih rendah dibandingkan Pilpres. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat pada pemilihan daerah. Berita mengenai rendahnya tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 di Solo menggambarkan tantangan dalam membangun kesadaran politik masyarakat. Dibandingkan dengan Pilpres, Pilkada cenderung kurang menarik perhatian publik, yang dapat disebabkan oleh minimnya sosialisasi, kurangnya kepercayaan terhadap calon pemimpin lokal, atau apatisme masyarakat terhadap proses politik di tingkat daerah. Fenomena ini menjadi indikasi adanya kekurangan dalam sistem demokrasi lokal, terutama terkait edukasi politik dan partisipasi warga negara. Selanjutnya yaitu pelanggaran dan kecurangan pada saat Pilkada 2024 masih terjadi dan terus berulang seperti periode sebelumnya. Fenomenanya cenderung sama, yakni politik uang, ketidaknetralan aparatur negara, intimidasi, dan politisasi bantuan sosial. Dalam gelaran Pilkada 2024 ini, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi sebelumnya menemukan sejumlah pelanggaran saat masa kampanye, masa tenang, termasuk hari pencoblosan. Adapun pelanggaran ditemukan saat Perludem melakukan pemantauan di 3 wilayah, yaitu di Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jakarta. Peneliti Perludem Ajit Fuad Muzaki menjelaskan, dugaan politik uang terjadi masif di 3 wilayah yang telah dipantau. Baik, selanjutnya ada hubungan dengan sikap Pangsar Jenderal Sudirman. Nah, yang pertama ini bagian A ada nasionalisme dan pengabdian kepada bangsa. Relevansinya, Jenderal Sudirman dikenal dengan sosok yang memiliki rasa nasionalisme tinggi dan selalu mendahulukan kepentingan bangsa. Nah, hubungannya dengan berita itu apa? Yaitu pada saat pilkada masih ditemukan adanya tindak kecurangan seperti politik uang atau kampanye di luar waktu yang diatur. Hal ini mencerminkan kurangnya jiwa nasionalisme calon kepala daerah dengan melanggar peraturan kegiatan berpolitik Indonesia. Yang B, yaitu kepemimpinan yang teguh. Relevansinya adalah Jenderal Sudirman merupakan pemimpin yang mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain, bahkan di masa-masa sulit. Tantangan rendahnya partisipasi pemilih memerlukan kepemimpinan yang tegas dari pemerintah daerah dan KPU untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pilkada. Selanjutnya ada pandangan negatifnya, dengan masih adanya tindak kecurangan calon kepala daerah. Hal ini menandakan kurangnya penerapan sikap kepemimpinan yang dapat menjadi inspirasi dan contoh baik bagi masyarakat. Selanjutnya ada semangat juang dan pantang menyerah. Ya, ini ada relevansi, meski adanya penurunan partisipasi, Jenderal Sudirman mengajarkan untuk terus berjuang dan mencari solusi atas setiap tantangan. Pemerintah dan lembaga terkait harus memiliki semangat juang untuk memperbaiki tingkat partisipasi pemilih. Terdapat pandangan positif, ini upaya untuk mengedukasi masyarakat dan membuat pilkada lebih menarik dapat mencerminkan semangat pantang menyerah. Kemudian ada kerjasama untuk kemajuan. Terdapat sikap Pangsar. Dalam perjuangan, Jenderal Sudirman selalu melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama, yaitu kemerdekaan. Dan hubungannya dengan berita, yakni tingkat partisipasi pemilih yang rendah mencerminkan
kurangnya kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam demokrasi. Jika masyarakat, pemerintah, dan organisasi penyelenggara pemilu dapat bekerja sama, seperti yang dicontohkan oleh Pangsar, partisipasi pemilu dapat ditingkatkan. Selanjutnya ada rasa tanggung jawab. Sikap Pangsa Jenderal Sudirman memiliki rasa tanggung jawab yang sangat besar terhadap tugasnya sebagai seorang pemimpin. Bahkan ia tidak pernah meninggalkan tugasnya meskipun dalam kondisi sakit parah. Hubungannya dengan berita, rendahnya partisipasi pemilih menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Sikap ini tidak sejalan dengan ajaran Jenderal Sudirman. Edukasi yang menanamkan pentingnya tanggung jawab sebagai pemilih dapat membantu mengembalikan semangat tanggung jawab tersebut. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama itu rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 menunjukkan tantangan dalam menanamkan kesadaran akan pentingnya demokrasi. Sikap Pangsar Jenderal Sudirman seperti nasionalisme tinggi meningkatkan semangat cinta tanah air melalui partisipasi aktif. Yang kedua, kepemimpinan inspiratif memotivasi masyarakat untuk berkontribusi dalam pemilu. Rasa tanggung jawab mengingatkan masyarakat akan kewajiban mereka sebagai warga negara. Semangat pantang menyerah mendorong pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk terus mencari solusi kreatif. Kerjasama untuk kemajuan, melibatkan semua elemen masyarakat demi keberhasilan demokrasi. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, partisipasi pemilih dapat ditingkatkan dan semangat perjuangan Jenderal Sudirman dapat terus hidup dalam praktik demokrasi di Indonesia. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.